Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera buat semuanya. Semoga semuanya, sahabat-sahabatku, para pemirsa semuanya, saudara-saudaraku dari Ikatan Keluarga Besar Sarko Nusantara dimanapun berada, semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, tetap bersama kudaku, kuda putih yang handal, Honda PCX, yang selalu setia menemani dalam setiap perjalanan ritual dan wisata religi ini, dalam proses pengembaraan, berkelana, berpetualangan, melakukan perjalanan ritual dan wisata religi, berziarah keliling Nusantara, keliling seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini, berziarah ke makam-makam orang tua, makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makom atau petilasan atau tempat yang memiliki nilai secara tersendiri di bumi Nusantara ini. Insya Allah akan saya datangi semuanya, akan saya ziarahi, serta akan saya hadirkan dalam bentuk konten ini kehadiran pemirsa semuanya dimanapun berada. Semoga dengan hadirnya konten ini semakin menambah luasnya wawasan kita akan khasanah Nusantara, menambah pengetahuan kita bagaimana nenek moyang kita dulu dalam membangun peradaban di bumi Nusantara ini, bagaimana para ulama-ulama kita dulu, para aulia Allah dalam menyebarkan agama Islam dengan damai dan tentram, hingga Islam bisa diterima di segala lini lapisan masyarakat waktu itu, dan menjadikan Islam benar-benar menjadi agama yang rahmatan lil alamin. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, untuk kali ini saya khusus melakukan perjalanan ritual dan wisata religi khusus jelajah wilayah Kabupaten Lamongan, karena Lamongan memiliki ratusan makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, dan pantaslah kiranya kalau Kabupaten Lamongan saya juluki sebagai bumi Songgowali, karena saking banyaknya makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah yang ada di bumi kota Lamongan, di bumi Kabupaten Lamongan ini. Sahabatku, para pemirsa semuanya dimanapun berada, saat ini meluncur ke desa Kaliwungu yang masuk wilayah kecamatan Karanggenu, Kabupaten Lamongan. Karena di desa Kaliwungu inilah, di sebuah sawah rawa yang sangat luas sekali, terdapat makam keramat yang sangat dihormati oleh masyarakat sekitar, dikeramatkan oleh warga sekitar. Disitulah konon dimakamkan jasad seorang wali Allah, seorang tokoh yang luar biasa. Beliau lebih dikenal dengan sebutan Mbah Ahmad Muhammad dan Mbah Wiro Jogorowo serta Mbok Sekar Wungu. Melalui jalan pertanian inilah yang asli masih berupa tanah liat, dan bisa dipastikan kalau musim penghujan pasti akan sangat becek sekali dan tidak bisa dilalui oleh sepeda motor. Untuk mencapai lokasi makam keramat Mbah Ahmad Muhammad ini, kita melalui jalan tanah liat asli dan hanya bisa dilalui oleh sepeda motor. Itu pun kalau musim kemarau. Dipastikan kalau musim penghujan akan tenggelam, tergenang oleh air dan sangat becek sekali, berlumpur, dan bisa dipastikan tidak akan bisa dilalui oleh kendaraan apapun. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, tepat di luasnya lahan pertanian sawah dan rawa yang ada di desa Kaliwungu inilah disemayangkan jasad seorang tokoh yang luar biasa, seorang wali Allah, seorang aulia Allah,
Beliau lebih dikenal dengan sebutan Makam Keramat Mbah Ahmad Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makom atau tempat petilasan yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta bunyikan lonceng biar berlangganan konten-konten saya yang terbaru. Bagikan konten ini ke teman, sahabat, saudara kita semuanya, biar kedepannya konten ini jauh lebih bermutu dan berkualitas. Saat ini saya berada di makam keramat di daerah Karangwungu, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Tepatnya di desa Karangwungu inilah, di tengah-tengah pesawahan dan rawa. Disinilah dimakamkan seorang wali Allah, seorang leluhur desa. Beliau adalah Mbah Ahmad Muhammad di desa Karangwungu, Lamongan. Semoga beliau ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah sebagai aulia Allah. Sahabat, semoga perjalanan ritual dan wisata religi bersama saya keliling Nusantara ini membawa berkah barokah buat kita semuanya. Amin 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 ya robbal alamin. Bersama saya religi mantap. Ijen tata. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makom atau petilasan atau tempat yang memiliki nilai sejarah tersendiri di Nusantara ini. Saat ini kita berada di komplek makam keramat yang ada di tengah-tengah rawa dan sawah yang masuk wilayah desa Karangwungu, Kecamatan Karanggeneng, Kabupaten Lamongan. Tepat di tengah-tengah sawah rawa inilah dibaringkan sosok jasad seorang wali Allah. Beliau lebih dikenal dengan sebutan Mbah Ahmad Muhammad. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam-makam keramat, inilah komplek makam keramat Mbah Ahmad Muhammad. Kita berjalan pasti yang penuh dengan rumput dan ilalang, dan keadaan sangat becek sekali untuk mencapai cungkup bangunan keramat utama yang sampai saat ini belum jadi ini. Dan di dalam cungkup bangunan makam keramat inilah disemayangkan jasad tiga orang tokoh yang luar biasa. Di antaranya yang paling sebelah kiri adalah Mbah Wiro Jogorowo, tengah-tengah adalah Mbah Ahmad Muhammad, sebelah kanan adalah Mbok Nyai Sekar Wungu. Inilah makam keramat Mbah Ahmad Muhammad. Keadaannya memang sangat berantakan, tenggelam oleh lumpur rawa dan sawah, dengan fasilitas yang sangat seadanya, karena mungkin dalam proses pembangunannya perlu biaya ekstra karena saking jauhnya dari lokasi perkampungan, dari lokasi jalan, untuk mengambil material atau memuat material harus melalui beberapa kali untalan. Semoga saja kedepannya makam keramat ini lebih dilestarikan, dijaga, dirawat, direnovasi sebaik-baiknya, dan insya Allah akan berkah barokah di dunia wal akhirat. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makom atau petilasan atau tempat yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini. Saat ini kita berada di makam keramat Mbah Ahmad Muhammad yang berada di tengah-tengah rawa dan sawah di desa Karangwungu, Kecamatan Karanggeneng, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur ini, dengan niat ibadah lillahi ta'ala, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir di sini, kita datang di sini, kita berziarah di sini dengan membaca, menghadiahi Fatihah, Yasin, tahlil, istighosah, berkah barokah fadilah pahalanya kita kirimkan kepada orang tua kita semuanya yang telah pergi mendahului kita, yang telah pergi menghadap Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala.
Berkah barokahnya, fadilahnya kita kirimkan kepada ibu kita, bapak kita, mbah buyut yang tanggal leluhur kita semuanya yang telah pergi menghadap Khalik mendahului kita. Semoga beliau semuanya waktu hidup dulu diampuni segala salah khilafnya, diterima segala amal ibadahnya, dilapangkan alam kuburnya, diterangkan alam barzahnya, didamaikan dalam tidur panjangnya, dan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW, dan nantinya bersama kita semuanya diangkat dan dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dengan berkah barokah bacaan Yasin, Fatihah, tahlil, istighosah, berkah barokah fadilah pahalanya kita kirimkan pada seluruh aulia Allah, seluruh wali-wali Allah, para ulama, para penyebar agama Islam, para syuhada, para sayyid fisabilillah. Semoga beliau semuanya bil khusus aulia Allah sekbal karomah, Mbak Ahmad Muhammad, Mbak Wiro Jogorowo, dan Mbak Nyai Sekar Ungu, semoga beliau semuanya ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah sebagai aulia Allah. Sahabatku, para pecinta wisata religi, para pemirsa semuanya dimanapun berada, jadi kita hadir di sini, kita datang di sini, kita berziarah di sini, kita mendoakan beliau semuanya. Kita mendoakan, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga beliau semuanya, orang-orang tua kita, ibu kita, bapak kita, mbak buyut yang canggah, leluhur kita semua yang telah pergi mendahului kita menghadap Sang Khalik, beserta para ulama-ulama, para penyebar agama Islam, para aulia-aulia Allah, wali-wali Allah, wabil khusus aulia Allah sekbal karomah Mbak Ahmad Muhammad. Semoga beliau semuanya ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah. Jadi kita di sini mendoakan sahabat, kita mendoakan beliau semuanya. Kita tidak pernah meminta kepada makom, naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Kita mendoakan beliau semuanya karena meminta dan memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berziarah kubur ini, kita jadikan ziarah kubur ini sebagai pengingat kita. Karena apa? Karena kita hadir di sini, kita datang di sini, kita melihat batu nisan, kita melihat kuburan, kita melihat makam, otomatis kita akan mengingat akan kematian. Dengan kita mengingat akan kematian, otomatis kita akan paham, kita akan sadar bahwasanya kita akan mati. Karena mati itu pasti, kita semuanya pasti akan mati. Karena hidup di dunia ini hanya sementara, kita yakin akan mati. Dengan kita mengingat kematian, kita akan berlomba-lomba untuk menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Sahabatku, saya ingat sabda baginda agung, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli alaihi. Beliau bersabda, dulu saya pernah melarang kalian berziarah kubur, sekarang berziarahlah kalian, karena ziarah kubur mengingatkan kita kepada kematian. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari hadis sahih tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya tidak hanya diperbolehkan dalam berziarah kubur, malah dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Berziarahlah kalian karena ziarah kubur mengingatkan kita kepada kematian. Dari kutipan kata-kata tersebut bisa kita mengambil kesimpulan kita dianjurkan untuk berziarah kubur. Dengan berziarah kubur kita akan mengingat akan kematian, dan mengingat kematian kita akan berlomba-lomba untuk menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Dengan mengingat kematian kita akan takut sekali jangan sampai melanggar apa-apa yang dilarang oleh Allah. Dengan kita mengingat kematian, otomatis kita akan berlomba-lomba untuk sujud, untuk lebih tawadu dalam menjalankan segala perintah-perintah Allah, dalam bersujud mendekatkan diri kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku, yakinlah bahwasanya kita pasti akan mati, karena mati itu pasti, sahabat. Di samping fadilah dari kita berziarah kubur, kita mengingat kematian. Minimal dengan berziarah kubur kita akan memberikan rasa penghargaan kita, penghormatan kita kepada beliau semua yang telah pergi mendahului kita menghadap Sang Khalik. Penghormatan dan ketawaduan kita pada orang tua kita, yang beliaulah yang melahirkan kita, mendidik kita, membesarkan kita hingga kita bisa menjadi besar seperti saat ini. Para aulia-aulia Allah, rasa hormat, rasa bersyukur kita,
rasa penghormatan kita kepada beliau semuanya, karena beliaulah yang telah menyebarkan agama Islam di bumi Nusantara ini hingga kita bisa mengerti akan Islam sampai saat ini. Minimal dengan kita berziarah kubur, kita tunjukkan rasa hormat kita, penghargaan kita kepada beliau semuanya. Para pemirsa semuanya, dimanapun berada, sahabat-sahabatku, semoga perjalanan ritual dan wisata religi bersama saya keliling Nusantara ini membawa berkah barokah buat kita semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bersama saya, religi mantap, jentata.